Shalom bagi kita yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan nats khotbah untuk pertangyangan atau kebaktian keluarga. Di dalam kebaktian kita masing-masing juga bisa kita dengar di rumah kita masing-masing, di tempat kita berada, yaitu epistel untuk tanggal 19 Mei tahun 2024. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah untuk pertangyangan di dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 42. Kejadian 41 ayat 37 sampai ayat 42. Saya akan membacakan nas firman Tuhan bagi kita. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakainyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus Yesus, kita sudah sering mendengar cerita tentang Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya, bahkan sampai dia ke daerah Mesir. Dan di Mesir dia menjadi orang yang berkuasa. Kita bayangkan orang yang dibuang, bahkan orang yang dianggap tidak punya apa-apa lagi, memiliki kedudukan, karena memang itu suatu tuntunan roh yang hadir dalam kehidupan Yusuf. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang mau kita petik dari firman Tuhan saat ini. Yang pertama, bagaimana hidup kita di dalam bimbingan roh Allah. Artinya orang yang setia kepada Allah, yang menjalani kehidupannya, terus akan mengalami yang namanya dia memiliki akal budi dan maksud Allah. Jadi ketika Yusuf mampu menafsirkan mimpi daripada Firaun bermimpi ketika dia berada di tepi sungai Nil, ada 7 ekor lembu yang gemuk dan 7 ekor lembu yang kurus, di mana lembu yang kurus ini memakan 7 ekor lembu yang gemuk, yang artinya ialah gambaran 7 tahun kelaparan dan 7 tahun kemakmuran. Ketika terjadi kelaparan di daerah yang dipimpin oleh Firaun dan bahkan daerah yang lain, ternyata bangsa-bangsa datang ke Mesir untuk memohon pertolongan untuk mendapatkan makanan. Yusuf bisa menafsirkan mimpi Firaun. Itu bukanlah sembarang pemberian Allah. Itu adalah hikmat daripada Allah. Karena itu firman ini mengajak kita sebagai orang percaya, tentu sangat perlu kita memiliki pengalaman perjumpaan iman dengan Allah. Kita memiliki perbedaan tentang perjumpaan pengalaman iman atau perbuatan-perbuatan Allah. Nah, itu firman Tuhan mengajak kita bagaimana kita memiliki akal budi dan kebijaksanaan menghadapi berbagai perjalanan hidup. Akal budi dan kebijaksanaan itu sangatlah perlu agar kita mampu berhikmat, memiliki tujuan yang jelas, memiliki tujuan
yang pasti dalam menjalani hidup, terlebih sebagai orang percaya. Yang kedua dari firman ini, ada upah yang diberikan bagi orang yang setia kepada Allah. Jika Yusuf menjadi orang kepercayaan bagi bangsa Mesir, atau katakanlah bagi Firaun, maka hal itu juga membuat suatu nilai lebih bagi Yusuf, sehingga Firaun mempercayakan kepada dia kuasa atau katakanlah kerajaannya menjadi orang penting, orang kedua di Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini perlu kita hidupi dalam tanggung jawab, dalam pekerjaan yang dipercayakan oleh Allah, dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, anak-anak yang dipercayakan oleh Allah, usaha, bahkan profesi kita, tugas kita sekarang. Tuhan mengajak bagaimana itu kita jalani semuanya karena bagian menunjukkan rasa tanggung jawab. Baik jabatan, harta, dan yang lain, baik keluarga, semata-mata semua karena anugerah Tuhan. Karena itu firman ini mengajak kita, bagaimana kita yang hidup di dalam roh selalu memohon petunjuk daripada Allah, selalu memohon pertolongan Allah agar kita diberi hikmat. Bagaimana dalam setiap tugas kita, pekerjaan kita, apapun itu, seturut dengan kehendak Allah. Yang ketiga, yang terakhir dari firman ini, kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Allah di dalam hidup ini memperlengkapi kita. Tentu jika Yusuf diperlengkapi sebagai pejabat di Mesir, bahkan dia diberi tugas yang besar, maka dalam kehidupan ini juga ada banyak yang Tuhan berikan kepada kita kemampuan. Cincin atau materai yang diberikan kepada Yusuf itu adalah gambaran suatu kuasa, suatu otoritas yang mampu dia lakukan di dalam tugasnya. Karena itu sebagai orang percaya kita meyakini Tuhan juga berikan kepada kita otoritas atau katakanlah kemampuan untuk melakukan sesuatu yang dipercayakan oleh Allah. Kita diperlengkapi. Tuhan tidak biarkan kita sendiri. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun kesulitan yang kita hadapi. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semoga dengan firman Tuhan khotbah pertanyaan ini teruslah hidup di dalam tuntunan roh. Kita memohon dalam doa kita, persekutuan kita, roh Allah, Roh Kudus selalu membimbing kita. Karena setiap orang yang hidup di dalam roh, maka hidupnya akan semakin merasakan sukacita dan kebahagiaan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang membimbing kami, kiranya kami selalu menjalani hidup ini dalam tuntunan roh Allah, dan kami selalu bersyukur atas tugas tanggung jawab yang Kau berikan. Kiranya kami melakukannya dalam hal yang benar dan lebih bertanggung jawab lagi. Berkati kami yang mendengar firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita.